Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, Bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Masjid Imam Asy-Syafi'i di Desa Masuru. Baik, untuk kembali membahas tentang ilmu syar'i, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ayat-ayat Allah. Baik, untuk kita pelajari, untuk kita renungi, dan insyaallah dengan taufik Allah kita bisa mengamalkannya. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fillah, Bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah sebelum kita memulai tema kajian kita di malam hari ini, senantiasa diri anak pribadi dan juga kita semua terus mengingatkan untuk menghadirkan hati-hati kita ketika di majelis, berusaha mengikhlaskan niat-niat kita ketika di majelis ilmu. Kita hadirkan hati kita bahwasanya duduknya kita di majelis ilmu adalah ibadah yang agung di sisi Allah, ibadah yang mulia, ibadah yang memiliki ganjaran yang besar di sisi Allah. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Thalabul ilmi la ya'dilu syai'." Menuntut ilmu itu tidak ada yang sebanding dengannya dari sisi pahala. Menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ini tidak ada tandingannya. Baik, namun kata beliau tidak ada tandingannya bagi orang liman sahhat niyatuhu, bagi orang-orang yang benar niatnya, bagi orang-orang yang sahih, ikhlas niatnya ketika duduk di majelis ilmu. Baik, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan fadilatul dzikir, fadilatul dzikrillah, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir disebutkan bahwasanya berzikir ini tidak hanya dengan lisan, baik, tidak hanya dengan lisan, namun zikir yang afdal disebutkan para ulama ada zikir yang menghadirkan hati, disertai dengan perenungan, disertai dengan pemahaman terhadap makna-makna dari zikir tersebut. Baik, maka insyaallah dengan meminta pertolongan kepada Allah kita akan memulai sedikit membahas tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna an-nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sekelompok orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu hari mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki kekayaan, orang yang berkecukupan itu telah pergi dengan membawa pahala yang besar. Telah pergi dengan membawa pahala yang besar, yang banyak.
Yusholluna kama nusolli. Mereka sholat sebagaimana kita pun sholat. Baik, mereka mengeluhkan. Lihat, ya, bagaimana para sahabat itu mengeluhkan tentang kondisi mereka ini. Kata mereka, orang-orang kaya itu telah pergi mereka dengan membawa pahala yang banyak. Baik, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita pun juga puasa. Baik. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak bisa bersedekah. Baik. Jadi ini keluhannya para sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi ucapan para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian jadikan untuk bersedekah? Bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, setiap takbir itu sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap tahmid ucapan alhamdulillah, ya. Kalau tasbih ucapan subhanallah, takbir ucapan Allahu akbar, tahmid ucapan alhamdulillah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap tahmid sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, setiap ucapan tahlil itu sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ucapan tahlil ini mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Wa amru bil ma'ruf sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf itu sedekah. Mengajak orang kepada yang ma'ruf itu sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahyun 'an munkarin sadaqah, melarang dari perkara yang munkar itu juga sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, bahkan di setiap di setiap kemaluan pasangan-pasangan kalian, salah seorang di antara kalian itu juga ada sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Baik, masih ada lanjutannya, teman, saya ulangi, ya. Kemudian para sahabat ketika mendengar ini, ya, para sahabat kembali bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Jadi ketika sahabat mendengar, dan pada setiap kemaluan pasangan-pasangan kalian itu terdapat sedekah, para sahabat kembali bertanya, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika mendatangi menunaikan syahwatnya kepada pasangannya yang halal, apakah itu mendapatkan pahala?" Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akan alaihi wisru?" Bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya seseorang ini meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Baik. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka begitu pula ketika seseorang meletakkan kemaluannya di tempat yang halal, maka itu juga terdapat ganjaran pahala dari sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Disebutkan para ulama bahwasanya dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, fadlus shadaqati bil mal, keutamaan bersedekah dengan harta. Ya. Bahwasanya orang-orang yang memiliki harta yang cukup, ketika dia bersedekah itu terdapat keutamaan di sana. Baik. Kemudian yang kedua, al-amalus shalih shadaqah. Beramal soleh itu sedekah. Ya, kita sholat, baik, kita baca Quran, kita berzikir, itu semua sedekah di sisi Allah. Terhitung nilai sedekah. Kita menasihati orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, sedekah. Ya. Mulianya agama Islam, di antara keutamaan agama Islam,
orang yang tidak memiliki harta apapun tetap bisa bersedekah. Ya jangan ahi sudah azan, ayo kita sholat sama-sama. Sedekah. Hakikatnya dia telah bersedekah kepada saudaranya. Jangan bercerita yang begini, tidak boleh. Jangan gitu. Sedekah. Ya, ini terhitung sedekah. Baik. Kemudian yang ketiga, fadlul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Ini juga sedekah. Terdapat pahala sedekah di sini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan akan haramnya zina. Ya, haramnya zina, meletakkan kemaluan di tempat yang haram. Ini haram, dosa besar. Ya, dosa besar di sisi Allah. Di antara 7, ya, disebutkan di antara 7 dosa yang membinasakan seorang hamba, salah satunya adalah zina. Baik, salah satunya adalah zina. Kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan ulu himmatis sahabat radhiyallahu anhum. Tingginya semangat para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat bukan bertanya kepada Nabi tentang bagaimana cara memperbanyak harta, bagaimana cara demikian dan demikian perkara dunia, tapi yang mereka khawatirkan, orang punya pahala ini kurang, orang-orang kaya bisa dapat pahala yang banyak. Ini lihat bagaimana para sahabat itu kerisauan mereka. Baik, kerisauan mereka itu berkaitan dengan pahala. Baik. Nah, baik, itu diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian di sini disebutkan yang menjadi inti dari tema pembahasan kita di malam hari ini yaitu keutamaan zikir. Ya, keutamaan zikir. Disebutkan para ulama di antara keutamaan zikir yang pertama, Allah yazkuru man yazkuru. Di antara keutamaan zikir, Allah akan senantiasa mengingat hamba yang terus mengingatnya. Allah akan senantiasa mengingat hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka hendaklah kalian mengingatku, niscaya aku pun akan mengingat kalian. Ini kata Allah SWT, firman Allah SWT. Hendaklah kalian mengingatku, kalau kalian mengingatku, aku pun akan ingat kepada kalian. Baik. Washkuruli wa la takfurun, dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku, dan janganlah kalian sekali-kali kufur terhadap nikmatku. Baik. Dalam hadis dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka berdua pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqulu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum duduk dalam rangka berzikir kepada Allah. Baik, dalam rangka berzikir kepada Allah SWT. Artinya ini, ya, bukan berzikir berjamaah, tapi berzikir sendiri-sendiri. Ya. Bukan berzikir ada yang pandu, kemudian ikut yang lain ikuti. Bukan. Ini zikir sendiri-sendiri, berzikir sendiri-sendiri. Baik, tidaklah suatu kaum mereka berzikir kepada Allah kecuali malaikat akan mengelilingi mereka. Malaikat akan mengelilingi mereka. Ini yang pertama. Wa ghasyiyatuhur rahmah. Allah liputi mereka dengan apa? Rahmatnya, kasih sayangnya. Kasih sayang Allah akan meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan akan turun di tengah-tengah mereka, orang yang berzikir. Ya. Dan ini selaras. Ya. Baik, ini selaras dengan firman Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Baik. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati itu menjadi tenang.
Baik. Nah ini Allah turunkan ketenangan di tengah mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut-sebut nama orang-orang yang berzikir kepadanya di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah. Ya, Masya Allah. Ini ya, keutamaan yang luar biasa berkaitan dengan zikir, mengingat Allah SWT. Allah sebut nama mereka di hadapan para malaikat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, zikrullahi amalun yasir wa ajruhu azim. Zikir kepada Allah ini amalan yang ringan dan pahalanya sangat besar. Ya. Zikir kepada Allah itu amalan yang ringan dan pahalanya sangat besar. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat bagaimana kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Ya, banyak sekali riwayat bahwa para sahabat itu ketika mendengar hadis itu sedang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya di sisi Nabi ini bisa jadi saat majelis, bisa jadi saat duduk bersama-sama, ya. Baik, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dahulu kami ada di sisi Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata kepada kami, ya, Nabi berkata, "Ayajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yaumin alfa hasanah?" Apakah berat bagi salah seorang di antara kalian untuk mendapatkan setiap harinya itu 1000 kebaikan? Lihat, Nabi SAW mengatakan, apakah salah seorang di antara kalian itu merasa lemah, tidak mampu mendapatkan dalam setiap harinya itu mendapatkan 1000 kebaikan? Kemudian ketika mendengar itu, ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Kaifa yaksibu alfa hasanah?" Bagaimana caranya ya Rasulullah kami mendapatkan 1000 kebaikan tersebut? Lihat, ya. Mereka tidak langsung mengatakan, "Iya Rasulullah, kayaknya susah ini, ya. Kayaknya berat ini 1000 kebaikan ini." Tapi mereka tanya kepada Rasulullah, bagaimana itu cara mendapatkan 1000 kebaikan? Baik, maka Nabi SAW menjawab, "Yusabbihu mi'ata tasbihah fayuktabu lahu alfu hasanah aw yuhattu anhu alfu khati'ah." Kata Nabi SAW, ya, seseorang yang bertasbih 100 kali, ya, setiap harinya mengucapkan subhanallah atau subhanallah bihamdi, ya. Baik, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia ucapkan itu 100 kali, maka akan dicatatkan baginya 1000 kebaikan. Kalau tidak dicatatkan 1000 kebaikan, atau akan dihapus baginya 1000 dosa, 1000 kesalahan akan dihapus darinya. Ya. Makanya dikatakan zikir kepada Allah ini apa? Amalannya sedikit, tapi ganjarannya besar. Ya. Hanya 100 kali. Ya. Misalnya orang mengatakan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Mungkin cuma 2 menit paling. Kalau dia khusyuk atau 3 menit. 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Bukan 10, bukan 1, 1000. Kalau misalnya tidak dapat 1000 kebaikan, ya, apa yang didapatkan? 1000 dosanya diampuni. Tapi perlu, ya, kita tanbih di sini disebutkan para ulama. Kalau disebutkan hadis-hadis yang demikian, ya, para ulama sepakat bahwasanya dosa itu, kalau dosanya dosa-dosa besar, maka dia harus dipersyaratkan wajib dia bertobat kepada Allah. Tidak boleh hanya bersandar dengan hadis ini. Ya, kalau ini dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa besar itu wajib dia bertobat. Tidak boleh dia hanya bersandar dengan hadis ini. Baik, meskipun dikatakan 1000 dosa, 1000 dosa, 1000 dosa, dosa-dosa kecil, 1000 kesalahan, ya. Tapi kalau dosa-dosa besar, wajib dia bertobat kepada Allah SWT atas dosanya tersebut. Ya, baik. Ini diantara keutamaannya. Mengucapkan subhanallah 100 kali, ya. Maka apa?
akan dihapuskan dosa, akan diberikan ganjaran 1000 kebaikan. Ya. Baik, atau dihapuskan dosanya apa? 1000 dosa, 1000 kesalahan dihapuskan darinya. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan zikir yang ketiga, zikrullahi min afqalil a'mali indallahi subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah ini termasuk amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah. Ya, Masya Allah. Ringan di lisan tapi apa? Berat dalam timbangan. Ya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallahil bihamdi. Atau sebaliknya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan akhirat. Dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah SWT. Artinya kalau dia disebutkan, itu akan mendatangkan kecintaan Allah bagi orang yang mengucapkannya. Ya, yang pertama apa? 2 kalimat, ya, 2 kalimat ringan di lisan. Baik, berat di dalam timbangan pahala. Baik, dan mendatangkan kecintaan Allah SWT. Kata Nabi SAW, apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan kami memujinya, dan maha suci Allah yang maha agung. Ya. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Saya di atas motor, ya, kita perjalanan misalnya di atas motor, daripada pikir yang lain-lain, ya, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ya, sementara bekerja misalnya, ya. Baik. Dan ini kalau kita renungi, ya, tidak hanya itu Pak, ya, tidak hanya, ya, berat dalam timbangan, tidak. Orang kalau dia melakukan satu amalan, itu akan dibersihkan hatinya. Baik, setiap dia melakukan satu amalan, satu kali dia ucapkan, itu hatinya akan dibersihkan, dikilapkan cahaya dalam hatinya. Baik, sebagaimana orang yang melakukan dosa akan diletakkan satu titik hitam di dalam hatinya. Orang melakukan dosa akan diletakkan satu titik hitam di hatinya, sampai terus sampai hatinya itu tertutup menjadi hitam. Kalau dia bertobat, melakukan amalan, maka akan dikilapkan lagi, akan diberikan cahaya dalam hatinya. Ya. Orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada orang mengatakan, bagaimana? Saya kalau berzikir cuma di lisan saja. Ya. Saya tidak bisa renungi, saya tidak tahu artinya misalnya. Dia katakan demikian. Daripada saya tidak tahu artinya, bingung juga, mending tidak usah. Ya, kita katakan, ya, disebutkan para ulama, kalau orang itu belum mampu dia merenungi apa yang diucapkan dalam zikirnya, jangan dia tinggalkan sedikit pun dari zikir tersebut. Jangan dia tinggalkan. Dia harus kerjakan terus sampai menjadi rutinitasnya berzikir tadi. Kalau sudah menjadi rutinitasnya, maka amalan zikir tadi menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus-menerus dikerjakan meskipun cuma sedikit. Meskipun cuma subhanallah 100 kali setiap hari. Kalau dia subhanallah misalnya, sementara bapak diam, ya, di rumah, ya, pagi-pagi saya, apa yang mau dibikin ini bingung misalnya, dia, iya, kalau saya baca 100 kali 1000 kebaikan, 100 kali saya baca 1000 kebaikan, ya subhanallah. Berlalu 2 menit, selesai 100 kali, dapat 1000 kebaikan. Bingung lagi apa? Ya subhanallah. Apalagi kalau misalnya dia tidak hidup misalnya, dia terus dia kerjakan. Ya.
Baik, nah ini keutamaan yang besar. Nah, di antaranya subhanallah wa bihamdi subhanallah bil azim. Ini sangat berat dalam timbangan. Ya, berat dalam timbangan. Baik, kemudian yang keempat, di antara keutamaan zikir kepada Allah, zikrullahi sababun min asbabi maghfiratil dzunub. Berzikir kepada Allah adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali setiap harinya, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Masya Allah, tidak terhitung. Ya, buih yang ada di lautan. Buih itu yang mana? Siapa yang tahu? Buih itu yang mana? Yang kecil baru ada busa-busanya kecil. Hitung saja itu banyaknya. Buih di lautan. Dosanya seperti itu. Dia baca ini 100 kali setiap hari, Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Dan kita, ya, baik, ikhwan fillah, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita tidak boleh kita, ya, merasa bahwasanya kita ini sedikit dosa kita, tidak bisa. Kita mengatakan demikian. Setiap hari kita bikin dosa pasti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Ya. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik dari orang yang melakukan dosa adalah yang mereka yang senantiasa bertobat. Ya. Jadi ini diantara usaha kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Mungkin dulu, ya, kita masih, ya, di usia-usia muda, usia remaja, banyak melakukan dosa. Ya, kita dapat file yang demikian, kita amalkan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dosa-dosa kita. Baik, karena tidak ada yang tahu, ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tahu amalan yang mana yang menjadikan Allah merahmati kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Amalan yang mana di antara amalan-amalan yang kita kerjakan itu sudah pasti mendapat ampunan, kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu, hatta sahabat tidak mengetahui amalan yang mana dari amalan-amalannya itu yang pasti mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kita terus berusaha, meski amalan sekecil apapun. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian sekali-kali meremehkan amalan yang baik sekecil apapun. Jangan. Baik. Walaupun cuma apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sore lagi begitulah. Dan ini diantara amalan zikir pagi petang, ya. Zikir pagi petang disebutkan itu. Ya. Lagi kalau dia tambah misalnya, ya, tentu kebaikan yang banyak akan didapatkan. Baik. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, diantara keutamaan zikir, zikrullahi sababun min asbab istijabati du'a. Berzikir kepada Allah di antara sebab diterimanya doa, di antara sebab diijabahnya doa. Baik, berzikir kepada Allah di antara sebab diijabahnya doa. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal lail." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terbangun di malam hari, ya, dia tidur kemudian terbangun di malam hari. Terbangun dengan apa saja, terbangun, pokoknya dia terbangun di malam hari. Faqala, kemudian dia
dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Thumma qala, kemudian dia melanjutkan Allahumma ighfirli au da'a ustujiba lahu fa in tawadda'a wa shalla qubilat salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terbangun di malam hari kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini tidak dipersyaratkan wudu ya. Dia bangun saja, terbuka matanya, kemudian dia ucapkan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Hanya itu saja, Allahumma ighfirli. Atau dia berdoa, minta apa saja. Ya, minta apa saja. Perkara dunia, perkara akhirat, minta apa saja. Ya. Dia bangun di malam hari. Ustujiba lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan diijabah doanya. Ya. Fa in tawadda'a, kalau dia bangun kemudian berwudu, wa shalla, kemudian dia salat, qubilat salatuhu, maka akan diterima salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Bangun di malam hari, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah. Nah, afwan, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia mengucapkan Allahumma ighfirli, atau dia langsung berdoa, ya Allah ampunilah aku, ya Allah berikanlah kelapangan rezeki, ya Allah, doa apa saja, maka ustujiba lahu, akan diijabah doanya oleh Allah SWT. Kalau dia bangun salat, diterima salatnya, ya, maka diterima salatnya. Baik. Ini ya, yang keutamaan yang kelima. Kemudian yang keenam dari keutamaan zikir, zikrullahi yunjika min azabillah yaumal qiyamah. Ini juga diantara perkara yang penting bagi kita. Ya. Berzikir kepada Allah itu akan menyelamatkan engkau dari azab Allah pada hari kiamat. Baik, berzikir kepada Allah itu akan menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah pada hari kiamat. Baik. Dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Ma amila adamiyun amalan qat anja lahu min azabillah min dzikrillah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang anak Adam mengamalkan sebuah amalan yang bisa menyelamatkan, yang paling bisa menyelamatkan dirinya pada hari kiamat, menyelamatkan dia dari azab Allah, melebihi dari amalan berzikir kepada Allah. Baik, tidaklah seorang anak Adam mengamalkan sebuah amalan yang amalan ini yang paling bisa menyelamatkan dia dari azab Allah pada hari kiamat, ya, melebihi apa? Melebihi amalan berzikir kepada Allah. Artinya kalau kita katakan zikir kepada Allah ini adalah amalan yang paling bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah pada hari kiamat. Berzikir kepada Allah. Itu yang tadi. Ya. Apa misalnya? Istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan tidak mesti sampai ribuan kali begitu ya. Iya. Ya, kita berdasarkan dalil ya. Ya. Jadi tadi kita sebutkan itu 100 kali, jelas hadisnya sahih, ada dalilnya. Baik, itu ditentukan 100 kali. Baik, setiap 100 kali dia baca, maka tambah 1000 kebaikan. Ya. Baik,
Makanya kalau misalnya ada orang mengatakan kepada kita, coba nanti amalkan baca qul huwallahu ahad 1000 kali, mau lancar rezekinya ente misalnya. Katakan begitu. Kita katakan mana dalilnya 1000 kali? Mana dalilnya yang 1000 kali? Yang mengatakan 1000 kali mana? Mana dalilnya mengatakan kalau baca qul huwallahu ahad 1000 kali itu apa? Itu akan melancarkan rezeki. Kalau dia tidak bisa datangkan dalilnya, maka kita katakan mohon maaf. Ya. Saya cukupkan diri dengan yang sudah ada dalilnya saja. Apa itu? Mengucapkan subhanallah tasbih 100 kali akan diberikan pahala ganjaran kebaikan 1000 kali, 1000 kebaikan atau dihapuskan 1000 kesalahan. Ini jelas dalilnya. Hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita beragama mudah saja. Tinggal lihat ada teksnya, ada hadisnya, sahih periwayatannya, amalkan. Ya. Baik. Kalau tidak ada, jangan diamalkan. Baik. Nah, mengatakan, ini sudah diamalkan dari saya punya nenek moyang yang dulu ini. Kita katakan jangan. Harus ada dalilnya. Ya. Harus ada dalilnya. Saya pernah kenapa saya sebutkan tadi itu qul huwallahu ahad 1000 kali? Karena ada di antara keluarga saya itu pernah ada seseorang yang menyampaikan ke ibu saya. Baik, disampaikan begini, dia bilang, coba amalkan qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya. Dihindarkan dari penyakit, ya, dilancarkan rezeki semua. Ya. Siapa yang mampu baca 1000 kali itu qul huwallahu ahad? Kita katakan ya. Siapa yang mampu 1000 kali? Baik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 kali. 1000 kali. Bisa-bisa tidak jadi pemasak, tidak jadi bekerja, cuma fokus di, dan itu belum pasti ada keutamaannya, belum pasti. Baik. Dan yang lebih ya, miris ya, bahwasanya orang kalau dia mengamalkan sesuatu yang tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat, amalan-amalan dari Nabi atau amalan dari sahabat, mereka tidak pernah contohkan, mereka tidak pernah ajarkan. Ya. Yang mengamalkan ini bukan hanya tertolak, Pak. Amalannya bukan hanya tertolak, tapi apa? Dia diberikan dosa juga, dicatatkan dia mengamalkan dosa juga, mengamalkan sesuatu yang bukan diajarkan oleh Nabi, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan para sahabat. Dia bukan hanya tertolak, dia bukan hanya tidak diterima amalannya, tapi apa? Tapi juga dicatatkan baginya dosa melakukan amalan tersebut. Ya. Baik. Nah, ini yang perkara yang keenam ya, bahwasanya zikir kepada Allah ini akan zikir kepada Allah adalah amalan yang paling bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah pada hari kiamat. Baik. Sudah azan ini? Ya, sudah azan belum? Baik. Kita lanjut. Kemudian yang ketujuh, zikrullahi ya'dilu itqa 'ashri riqabin wa mi'ata hasanatin wa yamhu mi'ata sayyi'atin wa huwa afdalu syai'in ya'ti bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Ya. Zikir kepada Allah ini setara dengan membebaskan 10 budak. Zikir kepada Allah ini setara dengan membebaskan 10 budak, setara dengan 100 kebaikan, dan akan menghapus 100 kesalahan. Dan zikir ini adalah amalan yang paling afdol. Zikir ini adalah amalan yang paling afdol yang akan dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat kelak.
pada hari kiamat kelak. Zikir adalah amalan yang paling afdol yang akan dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat kelak. Nanti di sini akan disebutkan zikir apa yang dimaksud tadi. Jadi kalau dia mengucapkan zikir ini, dia ibarat membebaskan 10 budak, mendapatkan 100 kebaikan, mendapatkan 100 dihapuskan dosa-dosanya 100. Baik, dan ini adalah zikir yang paling afdol yang akan dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat kelak. Nah ini. Baik, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu adla asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu dhalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dhalika." Baik, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya rasa ini zikir yang kita hafal ya. Semuanya sudah kita hafal ya. Orang yang sholat 5 waktu, sholat sendiri, saya yakin dia hafal ya. Baik, dan ini diantara zikir yang disebutkan anjurannya dibaca 10 kali setelah sholat maghrib, 10 kali juga setelah sholat subuh ya. Kalau biasa di masjid-masjid yang masjid kaum muslimin itu mereka keraskan bacaannya biasanya kan ya, ketika apa? Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik, astagfirullah, 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 Allahumma assalam minka salam wa barakatuh ya zalil wal ikram. Baru apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dianjurkan 10 kali habis maghrib, masuk. Ini disebutkan. Saya terjemahkan dulu apa makna dari hadis, apa makna dari doa ini ya, atau zikir ini ya. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, bagi atau milik Allah lah segala kerajaan dan miliknya lah seluruh pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Dan Allah dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Disebutkan para ulama ya, kenapa sangat utama ini hadisnya, zikir ini kenapa sangat utama? Karena di dalamnya mengandung tauhid ya. Mengandung tauhid dari awal sampai akhir, tauhid semuanya. Baik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tauhid uluhiyah, tidak ada sesembahan yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah ya, semata ya, tidak ada sekutu baginya, tauhid uluhiyah. Lahul mulku wa lahul hamd, miliknya lah kerajaan dan segala pujian, tauhid rububiyah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini juga tauhid rububiyah. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini isinya tauhid semuanya. Baik, kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini 100 kali setiap harinya ya, maka ganjaran pahalanya setara dengan membebaskan 10 budak. Baik, membebaskan 1 budak itu luar biasa pahalanya Pak. Baik, apalagi 10 budak. Dia baca 100 kali, itu membebaskan 10 budak. Dicatatkan baginya 100 kebaikan, dihapuskan baginya 100 dosa. Bukan hanya itu ya. Wa kana lahu hirzan minasyaitani yawma dzalika hatta yumsiya. Dan dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah, dijaga dari syaitan. Kalau dia baca di waktu pagi, dia dijaga dari syaitan dari pagi sampai sore hari. Baik. Dan tidak ada satupun orang yang lebih afdal, yang lebih utama
ketika membaca ini melebihi orang yang membaca lebih dari itu. Ya. Dia baca lebih dari 100, mungkin 150, 200 dia baca misalnya. Itu tentu lebih utama lagi. Namun kita katakan tidak boleh kita batasi. Oh nanti baca 1000 kali, nanti baca 2000 kali. Tidak. Ya. Sini cuma umum saja disampaikan. Dia baca lebih dari 100 ini lebih afdal, lebih utama. Tapi kalau dia baca 100 saja, ya, baik mungkin dia baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali. Ya mungkin dia selesaikan mungkin 3-4 menit dapat dia 3-4 dia 5 menit lah dia baca itu, sama seperti membebaskan 10 budak, dicatatkan 100 kebaikan, dicatat dihapuskan dosa, dan dijaga, diberikan penjagaan di sisi Allah dari syaitan. Kalau dia baca di waktu pagi, dijaga sampai sore. Dia baca di waktu sore, dijaga sampai besok pagi, dijaga dari syaitan. Baik. Makanya ini dari sini juga kita ambil pelajaran. Kenapa orang itu terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam godaan syaitan? Ya. Kenapa? Kita katakan karena kurang berzikir kepada Allah, sehingga Allah tidak jaga dia. Kurang berzikir kepada Allah sehingga Allah biarkan dia. Allah tidak jaga dia dari syaitan. Allah tidak lindungi dia dari syaitan. Ya. Baik, kita azan. Baik, kita azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian poin selanjutnya mengenai keutamaan zikir kepada Allah. Alladzi yadhkuru rabbahu kal hayy walladzi la yadhkuru rabbahu kal mayyit. Sebutkan para ulama, orang yang berzikir kepada Rabb-nya ini seperti orang yang hidup. Orang yang berzikir kepada Rabb-nya ini seperti orang yang hidup. Walladzi la yadhkuru rabbahu kal mayyit. Sementara orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya ini seperti orang yang mati. Ya. Baik. Maksudnya ini bukan secara ini diumpamakan. Atau juga bisa kita katakan orang yang berzikir kepada Rabb-nya itu seperti orang yang hidup hatinya. Sementara tidak berzikir itu orang yang mati hatinya. Ya. Baik, hati kalau sudah mati itu sulit menerima kebenaran, sulit menerima kebaikan. Hanya gara-gara apa? Gara-gara malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Jadi kita sebutkan ya, kita sebutkan keutamaannya, kemudian ada hadisnya, keutamaannya ada ayatnya. Jadi jelas ya. Baik. Ini kata Nabi SAW, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu, matsalul hayy wal mayyit." Kata Nabi SAW, permisalan seseorang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya ini seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, ya subhanallah ya. Dia masih berjalan di muka bumi ini tapi diumpamakan seperti orang yang mati gara-gara malas berzikir kepada Rabb-nya. Malas mengingat Allah. Baik, dia tidak mengingat Allah. Bahkan dikatakan orang-orang yang menjalani kehidupan ini tidak dibawa petunjuk Allah, tidak dibawa petunjuk dari Nabi SAW, itu mereka, mohon maaf kita katakan, mereka ini seperti orang yang tersesat jalannya. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan-hewan ternak. Disebutkan demikian. Baik, yang halal mau haram ditabrak semuanya. Ya. Yang abu-abu ditabrak semuanya. Baik, perkara yang wajib ditinggalkan, yang dosa dikerjakan. Ini diumpamakan lebih baik hewan ternak. Perumpamaan mereka seperti ini itu, hewan ternak itu masih lebih baik daripada kondisi mereka. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya hewan-hewan ternak itu senantiasa berzikir kepada Allah, sementara mereka ini tidak. Mereka tidak mengingat Allah SWT. Makanya dikatakan kondisi mereka ini lebih buruk daripada kondisi hewan ternak. Ya, waliyadzubillah. Nah, ini. Ya. Dan ini juga selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kalau tadi disebutkan orang, nah, kalau ini rumah, ya. Diriwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi matsalul hayy wal mayyit." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan rumah yang di dalamnya diingat Allah, dizikirkan Allah di rumah tersebut, dan rumah yang tidak pernah sama sekali dijadikan apa? Zikir Allah di dalam rumah tersebut. Ini seperti perumpamaan yang mati dan yang hidup, ya, perumpamaan hidup dan yang mati. Baik. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya apa? Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Qur'an itu seperti rumah yang hancur lebur. Meskipun kelihatan bagus di pandangan kita bagus, tapi ibarat rumah itu seperti rumah yang hancur. Ya. Sebagian lagi mengatakan rumah yang di dalamnya apa? Tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah, tidak pernah dibacakan zikir-zikir. Ya. Orang yang ada dalam rumah tersebut tidak pernah berzikir, tidak pernah baca Quran, maka rumah tersebut tidak lain seperti kuburan. Coba antum lihat,
Kuburan. Mana kuburan di sini? Masuk di mana kuburan, Pak? Di mana? Saat ada ya? Coba lihat, ada orang berzikir di sana. Ada orang di sana berzikir. Gelap ya kan? Seperti itu perumpamaan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Ya. Baitul Khurab kata para ulama, rumah yang hancur lebur, yang apa ini? Yang seperti itulah, yang tidak bisa digambarkan kata-kata ya, seperti itu. Baik. Rumah yang tidak pernah dibacakan zikir. Atau misalnya orang di dalam rumah itu apa? Sudah tidak pernah sholat, ya. Jangankan zikir, sholat saja tidak pernah diadakan dalam rumah tersebut. Makanya senantiasa kita sampaikan ya bahwasanya bagi kaum muslimin ya, baik, yang laki-laki itu besar pahalanya kalau sholat sunnah di rumah. Jadi rumah itu bukan hanya dijadikan apa? Ya, nanti mau acara tahun baru mau bikin acara ini itu baru bikin acara begitu. Tidak, itu bukan. Ya. Apalagi rumah itu dijadikan tempat maksiat misalnya. Saya ada tahu ada rumah itu, bagus rumahnya. Di sebelahnya itu ada kayak pondok-pondok gitu. Baik. Jadi kalau di pondok-pondok itu jadi tempat apa? Apa ya? Tempatnya. Anda tahu ya? Saya pernah dapat seperti itu. Jadi orang rumahnya itu tidak ada, tapi orang di sebelah rumah situ. Memang mereka tidak begini di rumah, tapi apa? Di pondok-pondok itu. Itu efeknya itu kemana-mana. Satu kampung bisa kena itu efek maksiat. Ya, waliyadzubillah. Baik. Jadi kalau misalnya ya, ikhwan fillah, bapak-bapak sekalian, akhwatul ummahat, ya, ibu-ibu semuanya ya. Kalau misalnya di rumah sudah rasa tidak nyaman, sudah rasa resah, muncul gelisah begitu. Barangkali mungkin di rumah itu sedikit dibacakan Al-Qur'an, sedikit dibacakan zikir-zikir kepada Allah. Ya. Seperti itu. Karena kalau rumah itu sering dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan zikir, syaitan akan menjauh. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan berani masuk ke rumah tersebut. Ya. Baik, kita ini hidup ya di dunia ini cuma sebentar, mungkinnya 60-70 tahun sebentar. Terus berlalu waktu begitu saja, kita tinggal di rumah, ya, tidak nyaman di rumah itu. Bisa jadi bukan rumahnya yang tidak nyaman, Pak. Bukan rumahnya yang tidak nyaman, bukan rumahnya yang tidak ada fasilitas, bukan. Tapi orang yang ada dalam rumah itu apa? Bergelimang dengan maksiat, lupa kepada Allah. Baik. Ya, misalnya biasa ada orang misalnya, mungkin dia punya keluarga ya di perkampungan misalnya. Orang ini terkenal soleh di kampung ini, orang terkenal soleh ya. Mungkin ada dia punya saudara dari kampung yang jauh, kemudian singgah di situ, dia merasa betah, tenang di situ. Itu efek keberkahan dari amalan yang dilakukan di rumah tersebut, sehingga orang datang ke rumah situ jadi tenang. Tapi kalau misalnya baru mau singgah macam kayak gelisah, suka mau cepat-cepat saja pindah dari sini. Padahal ini mungkin orang sedang sabar ya, mungkin singgah sebentar, mungkin ya itu bisa jadi apa? Efek dari maksiat yang dilakukan di rumah tersebut. Tidak pernah dibacakan ayat Allah, tidak pernah dizikirkan di rumah tersebut. Ya, baik. Artinya ini kita katakan dibacakan ayat-ayat Allah, ya dibaca gitu, baca Al-Quran biasa. Tidak mesti nanti pakai mic atau pakai sound, tidak mesti. Baca saja baca ayat-ayat Allah di rumah tersebut. Zikir juga tidak mesti nanti zikir berjamaah, tidak. Ya berzikir, zikir pagi petang di rumah misalnya, ya baca Al-Quran di rumah. Baik. Seperti itu. Jadi, ya kata itu Nabi SAW sudah sampaikan kepada kita. Rumah yang tidak pernah dibacakan ayat Allah, dizikirkan, ya, tidak pernah dilakukan amalan soleh di rumah tersebut, itu seperti apa? Ya, diumpamakan seperti yang mati. Ya. Baik. Nah, kemudian itu sedikit keutamaan berkaitan dengan berzikir. Ya. Ada berapa poin tadi itu? Akhirnya? 7 ya. Baik. Masih banyak di sana ya. Baik. Kemudian kita sebutkan beberapa contoh bagaimana orang-orang soleh terdahulu ya. Para sahabat ya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam ya. Orang-orang soleh, salafus soleh terdahulu itu bagaimana mereka Bagaimana testimoni mereka
bagaimana penyikapan mereka terhadap zikir kepada Allah. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memberikan komentar terkait orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Dan disebutkan juga di sini bahwasanya berzikir itu tidak mesti yang tadi itu, maksudnya itu juga dianjurkan ya, zikir-zikir yang kita sebutkan tadi. Termasuk zikir yang afdol juga adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu adalah zikir yang paling afdol juga. Baik. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkomentar terkait orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kata beliau, "Zahabat dzakiruna Allah bil khairi kulli." Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah itu telah pergi dengan membawa seluruh kebaikan. Ya, subhanallah ya, dengan membawa seluruh kebaikan. Baik. Abdullah bin Mas'ud juga mengomentari terkait firman Allah, ya, min syarril waswasil khannas. Nah ini Abdullah bin Mas'ud mengomentari ayat ini. Dari keburukan jin al-khannas, keburukan waswasnya jin al-khannas. Ya. Baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu mereka masuk ke dalam hatinya anak Adam. Mereka apa? Istilahnya nyosor gitu, masuk, ya, sampai ke dalam hatinya anak Adam. Sebagian riwayat disebutkan apa? Mereka mengalir di aliran darah anak Adam. Kata Ibnu Mas'ud, fa idza saha wa ghafala waswasa. Apabila seorang hamba, seorang anak Adam ini, ya, lupa kepada Allah dan mereka apa? Lalai dari mengingat Allah, waswasa, maka syaitan akan memberikan waswas kepadanya. Ya. Syaitan akan memberikan waswas. Di antara bentuk waswas syaitan itu apa? Hah? Siapa yang tahu? Di antara bentuk waswas syaitan apa? Hah? Di antara bentuk waswas syaitan? Hah? Berat belum, ya termasuk waswas syaitan. Kalau misalnya tidak, bukan kaitan dengan sholat, apa di antara contoh waswas syaitan? Sementara dulu, ya, lupa kepada Allah ini, lupa bahwasanya Allah memberi rezeki, lupa nikmat-nikmat Allah. Aduh, mau makan apa besok ini? Ya? Syaitan mau was-was. Makan apa besok ini? Aduh, bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Syaitan was-was. Karena apa? Lupa kepada Allah. Tidak ada macam kayak sepi sekali ini. Syaitan juga malu ya was-was. Karena lupa kepada Allah. Lupa Allah memberi rezeki, lupa Allah, ya, sudah membagi bagian rezeki kepada setiap hamba. Wa fa idza dzakarallaha khanasa. Apabila dia mengingat Allah, maka syaitan pun akan menjauh darinya. Ya, syaitan pun akan menjauh dari hamba tersebut. Baik. Ini komentar dari Abdullah bin Abbas, ya. Waqala Abu Darda mengatakan, inna likulli syai'in jilaan. Kata Abu Darda berkaitan dengan zikir, sesungguhnya segala sesuatu itu ada penerangnya. Kata Abu Darda, inna likulli syai'in jilaan. Segala sesuatu itu ada penerangnya. Wa inna jila'al qulubi dzikrullah azza wa jalla. Dan sesungguhnya penerang hati itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sampaikan di awal tadi. Orang yang banyak berzikir kepada Allah akan dikilapkan hatinya. Ya, akan dikilapkan hatinya oleh Allah, diberi penerangan dalam hatinya. Baik. Ini ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Man aktsara zikrullah bari'a minan nifaq." Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan terlepas dari penyakit kemunafikan. Ya. Ini ngaruh kemana-mana ya. Ini berpengaruh kemana-mana ya. Ya. Berpengaruh ke kelakuan, perbuatan, ucapan. Ya. Baik. Kalau di antara tanda-tanda kemunafikan itu apa? Bila berucap dia dusta. Baik. Bila berjanji dia menyelisih. Bila apa lagi? Hah?
Bila diberikan amanah, dia apa? Dia berkhianat. Orang yang berzikir kepada Allah, insya Allah akan dilepaskan dari apa? Penyakit-penyakit ini. Tanda-tanda kemunafikan. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ini beliau berkomentar, perumpamaan zikir, perumpamaan zikir kepada Allah itu. Kata beliau, az-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samaki. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqa al-ma'a? Kata beliau, perumpamaan zikir, ya, zikir kepada Allah, perumpamaannya bagi hati seorang hamba ini seperti perumpamaan air dengan ikan. Baik. Kata beliau, bagaimana kondisinya ikan itu kalau dia berpisah dari air? Bagaimana kondisi seorang hamba itu bila berpisah dari zikir kepada Allah? Kata beliau, sama seperti ikan kalau terlepas dari air, bagaimana dia? Mati. Itu tadi sudah disebutkan hadis Nabi SAW. Orang yang tidak berzikir kepada Allah itu sama seperti orang yang mati. Tidak pernah baca Quran, tidak pernah berzikir. Apalagi apa? Tidak pernah sholat 5 waktu misalnya. Seperti orang mati. Jasadnya berjalan, ya. Baik. Jasadnya berjalan di tengah bumi, namun apa hakikatnya dirinya apa? Sudah berada di liang lahat. Ya, waliyadzubillah. Baik. Sebutkan para ulama, ya. Sesungguhnya seseorang itu dinilai dengan ilmu dan ketakwaannya. Seseorang itu dinilai dengan ilmu dan ketakwaannya. Artinya di situ ada amalan, ketakwaan ini. Fokus kita di ketakwaan. Seseorang itu dinilai dengan ilmu dan ketakwaannya. Apabila dia tidak memiliki ilmu dan ketakwaan, maka kata Imam Syafi'i, baik, kata Imam Syafi'i, seseorang itu diukur dari apa? Ilmu dan ketakwaannya. Apabila dia hilang kedua-duanya, maka bertakbirhu, ya, arba'a takbirat. Kata Imam Syafi'i, seseorang itu, ya, seseorang itu diukur dengan ilmu dan ketakwaannya. Kalau dia tidak punya ilmu dan ketakwaan, maka bertakbirlah 4 kali untuknya. Berarti apa itu? Disolatkan jenazah. Perumpamannya demikian. Orang yang tidak punya ilmu dan ketakwaan itu apa? Itu seperti orang yang mati berjalan di muka bumi ini. Itu. Jadi ini saling masuk dia punya penjelasan. Ya. Baik. Nah. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan zikir yang paling afdol. Zikir yang paling afdol wa anfa'uhu, zikir yang paling bermanfaat adalah ma waqa'a fihi qalbul lisan, yaitu zikir yang selaras antara hati dan lisan. Ini kata beliau, zikir yang paling afdal. Ya, hatinya mengucapkan subhanallah, lisannya mengucapkan subhanallah, hatinya juga mensucikan Allah. Ya. Baik. Dan juga zikir yang paling afdal itu apa? Minal azkar nabawiyah, dari zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi. Baik. Dan mereka apa? Wa syahidat dzakir ma'aniyaha, orang yang berzikir itu paham akan maknanya. Ya. Baik, paham akan maksud zikirnya. Nah. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan Hadartu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah marratan shallal fajr. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini guru, Ibnu Qayyim ini muridnya. Kata Ibnu Qayyim, saya pernah mendatangi, hadir ya, bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada saat sholat subuh. Satu kali saya pernah menghadiri sholat subuh bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah satu kali, kata beliau. Setelah sholat subuh, thumma jalasa yadhkurullah ta'ala ila quribin min intisafin nahar. Kemudian Ibnu Qayyim melihat gurunya ini setelah sholat subuh, ya, dia duduk berzikir kepada Allah sampai mendekati pertengahan siang, sampai sudah mendekati waktu zuhur. Ya.
dudukin. Tsumma tafata ilayya. Kemudian guruku ini menengok ke aku. Artinya Ibnu Qayyim ada di sini juga menunggu gurunya sampai mendekati waktu siang. Diceritakan setelah mendekati waktu siang gurunya menengok kepada Ibnu Qayyim. Kemudian Syekhul Islam gurunya ini mengatakan kepada Ibnu Qayyim, "Hadhihi qudwati." Ini saya duduk begini berzikir ini sarapan pagiku, kata Syekhul Islam. Ini saya punya sarapan pagi. Walau lam atagoddal goda'a saqatat quwwati, kata Syekhul Islam, kalau sekiranya saya tidak sarapan pagi dengan ini, maka akan lemahlah kekuatanku sepanjang hari. Jadi para ulama terdahulu itu sarapan paginya dengan berzikir kepada Allah. Kalau kita apa? Nasi kuning, masya Allah. Bukan kuat yang tidak apa, tapi apa? Ngantuk ya. Makanya nasi kuning pasangannya apa? Kopi ya. Para ulama terdahulu sarapannya apa? Setelah sholat subuh, sarapannya dengan berzikir kepada Allah sampai mendekati waktu siang. Artinya kita katakan tidak mesti sampai apa mendekati waktu siang. Artinya kita ya sebagai muslim sebisa mungkin kita jaga itu waktu pagi. Ya, ini nasihat bagi anak pribadi dari kita semua. Waktu pagi itu kita jaga sekali. Waktu pagi itu penentu, Bapak Ibu sekalian, waktu pagi itu penentu satu hari ke depan itu bagaimana? Baik, apakah diberkahi oleh Allah satu hari ke depan atau tidak? Itu ditentukan di waktu pagi. Pagi sholat subuh, kemudian berzikir kepada Allah, baca Quran, ya, 10 ayat, 5 ayat, ya baca Quran yang penting sudah. Baru dia keluar dari Quran. Bismillah. Insya Allah Allah berikan keberkahan kepada dia. Ya. Baik, Allah akan berikan keberkahan kepada dia. Ya. Baik, inilah beberapa keutamaan dari berzikir kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, baik di kala sempit, baik di kala lapang, ya, baik di kala sendiri maupun di kala keramaian. Ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk terus melazimi zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini diridhoi oleh Allah dan dicatatkan sebagai ganjaran pahala yang besar di sisi Allah SWT pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ana mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas. Ana mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum